Halo insan sejarah, selamat datang di BTS, Bincang Teman Sejarah. Perkenalkan, nama saya Kendall Haposan Mulatua. Dan saya Evan Nugraha. Dan kita akan menemani kalian di Bincang Teman Sejarah kali ini. Nah, ini kan teman-teman kan baru nonton video kita nih. Nah, jelasin dulu dong Kak Kendall apa itu BTS. Nah, jadi BTS atau Bincang Teman Sejarah adalah program kita nih, yang dimana kita akan berbincang sama teman-teman sejarah, perihal pastinya tentang sejarah dong. Nah, betul banget teman-teman. Jadi di Bincang Teman Sejarah kali ini kita akan membahas tentang pergerakan nasional Indonesia di tahun 1930-an. Nah, seperti yang teman-teman ketahui atau bahkan for your information ya, di tahun 1930 ini pergerakan organisasi Indonesia itu banyak yang ditindak represif Kak Kendall. Jadi banyak banget beberapa partai politik yang jadi tokoh-tokohnya itu dibuang. Nah, dari sana muncullah satu gabungan partai politik bernama GAPI teman-teman. Nah, mungkin Kak Kendall nih bisa menjelaskan apa itu GAPI. Jadi GAPI adalah Gabungan Politik Indonesia, yang dimana itu merupakan organisasi yang berisikan partai-partai politik di Indonesia yang muncul pada tahun 1939, tepatnya di Jakarta. Nah, mungkin lebih lengkapnya kita undang kakak-kakak yang satu ini ya Kak. Ada Kak Septiani dan juga Kak Avita nih yang nemenin kita soal latar belakang GAPI. Teman-teman, jadi di sini udah ada Kak Septiani dengan Kak Avita nih. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya Kak ya. Nah, jadi yang pertanyaan pertama itu apa sih Kak? Bagaimana proses munculnya GAPI ini Kak? Oke, baik. Jadi latar belakang dari GAPI ini itu dilatar belakangi oleh kegagalan petisi Sutarjo, di mana pada saat itu para nasionalis bergerak semakin cepat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga pada tanggal 21 Mei 1939 itu Muhammad Husni Tamrin selaku Ketua Departemen Politik Parindra itu mengumumkan tentang situasi internasional yang semakin kacau dan tidak menentu, sehingga mendorongnya untuk membuat badan konsentrasi nasional yang bertujuannya yaitu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga dari rapat tersebut lahirlah Badan Konsentrasi Nasional yang diberi nama GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Tadi aku dengar-dengar nyinggung tentang petisi Sutarjo. Kalau boleh tahu apa sih isi petisi Sutarjo itu Kak? Oke, baik. Jadi tuh pada dasarnya petisi Sutarjo ini tuh membahas perihal bagaimana sih caranya para nasionalis Indonesia ini bisa duduk bareng para dewan dari Belanda gitu. Nah, duduk bareng itu dalam suatu konferensi. Nah, konferensi ini tuh niatnya tuh buat ngebahas perihal bagaimana sih Indonesia tuh untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu. Nah, kemerdekaan ini tuh direncanakan dalam 10 tahun mendatang. Tapi oleh pihak Belanda ini tuh mereka menolak. Dengan adanya petisi ini, mereka bilang kalau Indonesia tuh masih belum siap gitu untuk merdeka secepatnya. Nah, akhirnya para nasionalis ini tuh kecewa dong dengan ditolaknya petisi Sutarjo. Nah, mereka yang kecewa ini akhirnya membentuklah suatu badan baru yang harus bisa gitu untuk mempersiapkan kemerdekaan itu sendiri. Nah, makanya nanti lahirlah GAPI itu sendiri. Oke, jadi GAPI ini sebagai persiapan gitu ya, bisa dibilang persiapan kemerdekaan Indonesia dan menciptakan Indonesia yang siap untuk berparlemen gitu ya. Indonesia yang siap untuk berparlemen. Oke. Nah, dari lahirnya GAPI tersebut, di dalam organisasinya itu adanya struktur organisasi yang terdiri dari sekretaris umum, kemudian bendahara dan sekretaris pembantu. Nah, adapun partai yang tergabung di dalam GAPI ini antara lain seperti Partai Parindra, Gerindo, kemudian PSII, PII, dan Paguyuban Pasundan. Adapun tujuan dari dibentuknya GAPI ini adalah untuk menganjurkan kepada semua partai politik yang ada di Indonesia itu untuk bekerja sama, yaitu dalam rangka membentuk sebuah parlemen yang demokratis dan bertanggung jawab untuk rakyat Indonesia. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk menyelenggarakan Kongres Nasional Kongres Indonesia. Nah, di dalam anggaran dasarnya itu perjuangan GAPI ini memiliki asas-asas seperti hak untuk mengatur nasib sendiri, kemudian persatuan Indonesia atas dasar demokrasi dalam politik, ekonomi, ataupun sosial, nah serta kesatuan dalam aksi. Oke, kita udah ngebahas latar belakang nih ya Kak. Mungkin
kita langsung ke poin utamanya nih. Aku mau ngucapin terima kasih juga nih buat Kak Septiani dan juga Kak Avita nih udah nemenin kita di latar belakang. Nah selanjutnya kita akan masuk ke peran Gapi nih Kak. Nah itu dia teman-teman, tadi kita udah membahas tentang bagaimana sih berdirinya Gapi gitu kan, dengan kakak-kakak tadi, ada Kak Septiani dengan Kak Avita. Nah sekarang kita masuk ke bagian berikutnya nih Kak. Iya. Tadi kan kita udah membahas tentang berdirinya Gapi nih. Nah dan sekarang kita mau nyari tahu nih, apa aja sih peran Gapi gitu kan setelah didirikan. Nah sekarang kita udah ada beberapa kakak-kakak nih, ada 3 kakak-kakak sekarang. Ada Kak Hafiz, Kak Hesti, sama Kak Faradila. Oke silakan Kak. Untuk selanjutnya karena kita mau bahas peran Gapi nih, mungkin langsung aja kali ya Kak to the point. Menurut kalian gimana sih peran Gapi ini di dalam pergerakan nasional Indonesia? Oke, jadi mungkin mulai dari aku ya. Oke. Buat peran Gapi sendiri itu memiliki peran yang sangat penting ya di dalam pergerakan Indonesia, dimana kalau misalkan kita lihat kilas baliknya di tahun 1939 itu kan ada Perang Dunia II. Iya. Nah di Perang Dunia II ini Belanda sebagai pihak yang turut serta di dalam Perang Dunia II itu kayak posisinya sedang terhimpit, dan karena ada posisi terhimpit ini dari Gapi sendiri itu melihat gitu ada potensi supaya Indonesia itu bisa mendirikan parlemen. Nah setelah itu akhirnya kayak membuat manifesto pembentukan parlemen gitu, pengumuman gitu kepada masyarakat kalau Indonesia itu akan mendirikan parlemen, dan ada tanggapan yang berbeda gitu dari pihak Belanda, yang mana mereka tuh ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Mereka yang setuju berpendapat bahwa mungkin adanya parlemen ini bakal bisa membantu Belanda gitu nantinya kalau semisal ada ancaman dari Perang Dunia II ini ke Indonesia. Tapi ada juga yang nggak setuju gitu, karena mungkin ini cuman kayak ini ada celah aja gitu dari Memanfaatkan situasi gitu ya. Itu memanfaatkan situasi dan akhirnya ditolak gitu. Nah tapi itu dilanjutkan gitu oleh Gapi dengan adanya rapat di tanggal 1 Oktober 1939. Nah di rapat ini ternyata banyak anggota yang juga setuju terhadap Gapi karena adanya pembentukan manifesto parlemen gitu. Nah habis itu karena pada setuju dilanjutkan lagi di tahun 1930 itu diadakan rapat kembali dan dibentuk komite khusus gitu di beberapa daerah di Indonesia untuk menyebarluaskan manifesto pembentukan parlemen. Oke, tadi bisa kita ambil tarik kesimpulannya kayak tadi ya, membahas tentang Nazi ya, dimana ekspansi Jepang itu bukan Jepang Kak, Jerman ya tadi ya. Jerman udah sampai ke Belanda. Jadi Belanda menjajah Indonesia, tapi mereka juga dijajah Kak. Gimana nih ya? Nah mungkin tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Hesti ya, di sini Indonesia mencoba untuk mendirikan sebuah parlemen gitu ya, parlemen yang mandiri gitu, dimana parlemen ini bisa dalam tanda kutip mempersiapkan kemerdekaan Indonesia gitu teman-teman. Nah mungkin ada tambahan lagi nih dari kakak-kakak berikutnya. Oke, setelah dari wacana terbentuknya manifesto tersebut, maka diadakanlah Kongres Rakyat Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Desember 1939. Nah, mereka ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi rakyat Indonesia, serta langkah awal untuk membentuk aliansi atau relasi dalam Indonesia berparlemen nih kakak-kakak gitu. Selanjutnya nanti akan ada keputusan-keputusan yang akan disampaikan ke Mas. Oh iya, ada juga nih peranan Gapi yang lain, yaitu mengeluarkan resolusi perubahan ketatanegaraan pada saat Indonesia dinyatakan darurat perang karena Belanda dikuasai Jerman. Pemerintah menolak menyetujui program aksi Indonesia berparlemen yang diajukan oleh Gapi, sehingga Gapi pun mengeluarkan resolusi ini. Nah, adapun isi dari resolusi ini yang pertama itu mengganti Volksraad dengan parlemen sejati yang anggota-anggotanya dipilih rakyat. Nah, yang kedua itu mengubah fungsi kepala departemen menjadi menteri yang bertanggung jawab pada parlemen itu gitu. Nah, usaha Gapi ini dalam mengeluarkan resolusi akhirnya mendapat tanggapan dari pemerintah dan Volksraad. Volksraad saat itu mengusulkan perubahan ketatanegaraan kepada pemerintah, sehingga pemerintah pun berjanji gitu akan membuat komisi yang bertugas mengumpulkan apa aja sih yang dipengenin sama bangsa Indonesia gitu. Nah, pada 14 September 1940 dibentuklah Komisi Pisman yang diketuai oleh Dr. F.H. Pisman. Pada awal pembentukannya, komisi ini tuh sebenarnya nggak disambut dengan baik oleh Volksraad maupun Gapi karena
Dengan adanya komisi ini menunjukkan kalau pemerintah itu nggak tahu apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Padahal sebelumnya sudah dipaparkan dalam petisi Sutarjo dan program aksi Indonesia Berparlemen yang semuanya ditolak gitu oleh pemerintah. Akan tetapi kemudian GAPI ini bersikap lunak setelah adanya undangan resmi dari Komisi Pisman untuk mengadakan pertemuan di Jakarta pada 14 Februari 1941. Oh jadi gitu ya Kak, peran-peran GAPI banyak banget nih ya Kak, peran-peran GAPI tadi. Mulai dari KST, KHPIS, yang tadi terakhir tuh katanya si GAPI ini pengen apa ya istilahnya tuh mengubah Foxtrot supaya 100% milik bangsa Indonesia gitu yang dipilih secara langsung oleh rakyat seperti itu. Dan ini merupakan program-program yang progresif Kak ya. Betul. Jadi ini sudah berpikir untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu, untuk membentuk parlemen mandiri seperti itu ya. Nah mungkin karena kita udah bahas perannya nih, kita langsung lanjut ke sesi terakhir kali ya. Ada dampak GAPI nih Kak. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat kakak-kakak kasih saya. buat GAPI. Sehat-sehat ya. Oke Kak, kita udah bahas peran dari GAPI nih Kak. Kita langsung aja kali ya Kak ke pembahasan yang terakhir, yaitu dampak dari GAPI nih Kak. Oke, buat dampak kita udah ada dua orang kakak-kakak yang kece nih. Oke, silahkan kepada Kak Rahman dan Kak Adit bisa bergabung dengan kita. Oke, ini teman-teman, ini adalah Kak Rahman dengan Kak Adit, dimana sekarang kita akan membahas mengenai dampak dari kemunculan GAPI gitu. Apa aja dampaknya bagi perjuangan Indonesia. Nah mungkin dari Kak Rahman dulu nih Kak. Oke, baik, selamat siang kawan-kawan semuanya, kawan-kawan dari Bincang Teman Sejarah. Jadi mengenai dampak adanya GAPI atau Gabungan Politik Indonesia ini, kita sudah melihat ya sebelum-sebelumnya mungkin GAPI telah berusaha mengusulkan tentang adanya Indonesia Berparlemen. Iya, betul sekali. Nah, dengan usaha-usaha tersebut, mereka pun menuntut adanya hal itu kepada para pemerintah Belanda saat itu. Nah, hanya saja usaha-usahanya ini memang tidak banyak membuahkan hasil. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan dari ataupun didapatkan dari usaha itu, seperti diadakannya Kongres Indonesia saat itu. Nah, di sana ditetapkanlah tentang adanya Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan ya, dan juga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang ditetapkan juga itu. Ya mungkin itu ya untuk mengawali gitu. Mungkin dari Gusti bisa menambahkan. Oke, silakan. Nah, jadi kalau menurut saya itu sebenarnya secara keseluruhan itu, jadi itu munculnya sebuah rancangan yang rancangan ini merupakan isinya perubahan ketatanegaraan Indonesia itu. Jadi yang bernama itu Komisi Pisma. Nah, Komisi Pisma ini merupakan komisi yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang itu tuh untuk menuruti usulan-usulan dari GAPI ini. Nah, tetapi pada akhirnya dalam usahanya menuntut Indonesia berparlemen ini sebenarnya cuma hanya janji saja oleh pemerintah Belanda yang membuat para GAPI itu menjadi kecewa. Ditambahnya yang sebenarnya pemerintah Belanda itu tidak peduli, bahkan akhirnya menolak gitu terhadap tuntutan GAPI tersebut dan juga partai-partai yang bergabung dengan GAPI. Dan ini berujung juga bahkan sampai rakyat pun juga ikut bersikap dingin terhadap pemerintah Belanda tersebut gitu, yang nanti akhirnya dibentuknya Majelis Rakyat Indonesia, dan ini benar-benar memperkuat aksi untuk menuntut Indonesia untuk menjadi parlemen. Nah, dengan munculnya aksi tersebut, akhirnya pemerintah Belanda mulai menolak bantuan milisi dari Indonesia. Tadi mulai dari Komisi Pisman ya Kak, tadi ada sempat Komisi Pisman yang tadi seperti Kakak bilang perannya adalah untuk menyelidiki kemauan bangsa Indonesia gitu. Tapi ternyata dampaknya nihil gitu ya Kak. Malah membuat masyarakat Indonesia kecewa gitu ya. Sama yang terakhir tadi ada apa Kak tadi? Yang terakhir adanya aksi dari Majelis Rakyat Indonesia. Nah, itu dia. Sama tadi dari Kak Rahman adanya penetapan Indonesia Raya ya Kak ya sebagai lagu nasional. Oke, mungkin Kak Kendall bisa menambahkan kan? Nah, mungkin banyak juga ya, kayak misalnya kita dari KRI yang itu Komisi Republik Indonesia, dan juga dampak-dampak lainnya nih yang udah disebutin oleh Kak Adit nih.
Mungkin nggak kerasa nih ya Kak, kita udah Iya. di penghujung waktu kita nih. Ya oke teman-teman, karena pembahasan sudah selesai dan lumayan kayak lumayan seru ya, seru tadi. Betul, ada seru banget. dimulai dari latar belakang Gapi ya kayak lalu Habis itu ada peran Gapi. betul banget, dan sampai akhirnya kita ke acara puncaknya ini dampak Gapi. Oke teman-teman, Oke, baik. untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya kayak diskusinya. Semoga bagi teman-teman ini bermanfaat ya kayak. Baik, saya Kendall, Dan saya Panugraha. pamit undur diri. Terima kasih.